Iya. Oke, kita akan langsung bahas hal ini. Yang menarik untuk kita soroti sebetulnya, ini kan kalau kita bicara soal timnas Israel bukan kali pertama ini aja ya. Bahkan kalau track recordnya kita lihat catatannya itu 2015 terakhir ada kedatangan timnas Israel juga. Ini ada dari cabur, kalau nggak salah bulu tangkis ya. Cabur bulu tangkis ada, sepeda ada, berapa lainnya lah. Nah, kenapa kemudian untuk case ini ada berbagai macam reaksi penolakan untuk kedatangan dari timnas Israel di Indonesia? Termasuk juga reaksi dari partai yang mengusung pemerintah. Nih, itu kalau dia. misalnya banyak kan kemarin kan Fit ya. Ya. Nah, tapi sekarang kok kayaknya PDIP agak konsisten yang ini. Itu konsisten dia, untuk Bay. menolak itu. Kan gitu. jadi pertanyaan publik, apakah kemudian ada muatan politis dalam penolakan ini? Nanti kita akan bahas. Langsung saja, sudah ada narasumber yang bergabung bersama kami. Ini di studio, ada pengamat sepak bola, Bang Tommy Welly. Selamat pagi, Bang. Terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama. Kemudian juga ada analis politik, Mas Muhammad Tri Andika. Mas Andika, terima kasih juga sudah hadir. Selamat pagi, kita juga sudah kehadiran ya. Nah ini dia. Nah, sudah hadir juga Anggota Bang Arya Exco Sinulinga. PSSI, Bang Arya Sinulinga. Saya pagi, Bang. Terima kasih banyak sudah datang, Bang Arya. Terima kasih banyak. Oke, kita sudah kehadiran ya narasumber pagi hari ini. Saya langsung ke Bang Arya ya. Baru datang langsung. Langsung disodok ini. Oke, Aduh. Bang. Jadi Piala Dunia jadi di Indonesia atau tidak? Gini, posisinya kita kan untuk drawing aja surat resminya belum datang. Itu kemarin lebih kepada pemberitahuan kepada LOC bahwa tolong diberitahu ke vendor-vendor. Ini acara drawing kita di Bali batal. Oke. Karena ini mulai disebar dan terus penyebaran ini kemana-mana. Ini berbahaya kalau tidak disikapi dengan baik oleh PSSI. Makanya PSSI mengambil sikap untuk melakukan preskon kemarin. Supaya meluruskan. Jangan sampai simpang siur. Pemberitaan mengenai pembatalan drawing yang di Bali. Jadi kalau dibilang bahwa ini batal, belum sejauh itu. Tapi yang pasti drawing batal. Akibat drawing batal kan kita tahu nih. Akibatnya kan drawing ini menentukan grup-grup dari masing-masing negara. Nah ini membuat tentunya akan mundur lagi, apalagi nggak ada juga kepastian di mana tempat dan di mana kapan waktunya untuk melakukan drawing itu. Gitu. Oke, Bang Arya, saya mau tanya begini, soal tadi pembatalan drawing itu meskipun belum ada surat resmi dari FIFA ya, itu alasannya kenapa? Apa memang karena kan kita tahu ya ada dua kepala daerah kan yang kemudian menolak sebagai lokasi drawing itu. Apakah karena itu atau ada hal lain? Ketika daerah yang tempat drawing saja menolak, kan FIFA-nya bingung, ini mau kemana, mau dibuat. Berarti karena faktor itu ya? Ya, karena pasti penolakannya? kami memperkirakan bahwa faktor ada penolakan dari Bali ya, terhadap tempat drawing gitu. Dan ini kan kebingungan juga bagi FIFA, karena Bali itu pemerintahnya tanda tangan, yang namanya government guarantee. Itu tanda tangan ya? Oh, tanda tangan. Itu kapan, Bang Arya? Wah, itu jauh hari itu. Tahun berapa? 2021 ya kalau tidak salah. Udah lama. 19 ya, bahkan untuk drawing itu surat dari Pak Koster itu tahun 2023. Oke. Nah, Bang, dengan artinya gini. Artinya udah paham nih ada Israel juga sebenarnya. Iya, oke. Nah, tapi artinya dengan isu yang kemarin soal drawing yang dibatalkan, artinya nasib U20-nya gimana? Nah, ini jadi ada ketidakjelasan. Tapi yang pasti teman-teman FIFA yang mengecek lapangan tetap menjalankan pekerjaannya. Jadi ada 6 lapangan udah mereka kerjakan dan kemarin di Manahan juga dan sebagainya. Itu hasilnya lapangan kita bagus, tribun penonton bagus, mereka lihat juga tempat untuk wartawan juga bagus, tempat untuk pemain juga oke. Jadi secara teknis kemarin secara lisan begitu sih ketika mereka ngecek lapangan sih oke. Jadi sampai kemarin mereka masih melakukan itu. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa ini udah berhenti, toh kemarin masih melakukan pengecekan teknis itu semua. Gitu. Nah, itu juga yang kan kita dengar ya, Pak Ete kan rencananya mau ke markas FIFA kan? Ketemu FIFA. Ketemu FIFA. Nah, yang dinegosiasikan akan seperti apa, Bang? Udah pasti yang dinegosiasikan adalah yang semua yang menjadi concern bangsa kita akan dibawa ke sana oleh Pak Erik. Tapi kita nggak tahu ya apakah akan diterima atau nggak diterima. Kita nggak tahu. Dan nanti konsekuensinya apa. Kalau konsekuensi paling berat saya Bang udah tahu. Ya, itu nanti kita bahas ya Bang ya. Tapi Konsekuensinya nanti gitu. kita bahas. Ya.
Oke, kita fokus dulu mungkin ke segmen ini. Tadi menarik yang disampaikan Bang Arya. Bang Arya mengatakan bahwa sebetulnya ini tahun berapa tadi Bang? 2000 berapa? Sejak 2000 Yang ini ya. Penandatanganan itu loh, persetujuan. Ketika pertama Ya. kita bidding dan sebagainya, habis itu kita ini tahun 2021 Sejak bidding udah masuk garansi itu. pemerintah Udah sudah masuk. Oke. Jadi ini bukan sekedar bidding dari federasi, Ya. tetapi harus ada support dari pemerintah. Dan itu sejak awal bidding sudah masuk. Oke, nah ini kan artinya kan sudah diketahui sebetulnya bahwa ada kedatangan timnas Israel ke sini. Tapi kenapa kemudian ada penolakan ini? Kalau Mas Andika melihatnya seperti apa? Ya, kalau saya melihat ini tidak bisa lepas dari konteks politik. Ya. Menariknya, PDIP ini kan partai pendukung pemerintah. Oke. Tetapi justru untuk event yang strategis seperti ini, dia berhadapan dengan pemerintah, against dengan pemerintah. Ya, ini menandakan ada peristiwa politik yang kita nggak tahu apa itu, Mas Bayu dan Mbak Vita ya. Bisa jadi kalau beberapa analis mengatakan ini upaya PDIP untuk bisa menggalang simpatik dari kelompok Muslim. Tetapi saya lihat itu terlalu prematur karena memang kelompok Muslim ini juga relatif punya pilihan parpol yang sudah relatif ajak ya. Kalau nggak ke PKS, ke Gerindra biasanya. Tetapi saya melihat ini mencerminkan ada komunikasi yang lagi nggak asik ini Bang Arya antara dua kingmaker antara Pak Jokowi dan Bu Megawati. Oke. Ya, terlebih lagi mungkin PDIP juga mengkalkulasi kalau FIFA U20 ini berhasil, siapa yang akan dapat panggung? Pak Erick Thohir, gitu kan? Ya. Dan ini tentu berseberangan dengan kepentingan PDIP yang mungkin akan mencalonkan Mbak Puan atau Pak Ganjar. Gitu. Oke. Jadi ini saya pikir bisa diselesaikan dengan cara komunikasi yang agak lebih intens dan pas antara Pak Jokowi dan Bu Mega. Oke, kenapa kami bahas itu? Karena memang dari beberapa peristiwa yang hadir, salah satu parpol yang menolak kehadiran Israel adalah PDIP sebagai partai pengusung pemerintah. Kami sudah mencoba menghubungi beberapa rekan-rekan dari PDIP untuk hadir juga pagi hari ini, tapi sampai pagi hari ini juga belum menyatakan kesediaannya. Saya ke Bang Toy lagi, Bang. Ya. Kalau memang sudah diketahui itu kan kita pernah ngobrol ini ya. Ya, Kita pernah ngobrol ini kan, memang harus sudah diketahui gitu. Terus kalau tadi apa yang disampaikan oleh Bang Arya, minimal konsekuensinya apa sih? Karena kan sekarang juga Pak Erick Thohir sedang melobi menyampaikan apa saja concern bangsa Indonesia. Mbak, yang pertama tadi sudah diketahui. Ya. Israel lolos itu kan kemungkinan. Karena kalau bicara Israel lolos ke Piala Dunia kali ini, U20 ini pertama kali. Israel lolos itu Juli 2022 kemarin, kualifikasi Eropa. Ya. Dia lolos. Paling tidak sejak Juli kemarin, harusnya kepekaan, sensitivitas terhadap isu Israel ini sudah mulai digarap. Menurut saya, terutama lewat Panitia Nasional INAFO. Karena di sana kementerian semua banyak, termasuk gubernur kan. Lalu kita sudah agak sedikit ada gambaran ya memplot Bali lah untuk Israel kan. Lalu tiba-tiba kurang dari 2 bulan muncul penolakan gubernur. Lalu undian batal. Jadi undian ini nggak semata-mata soal undian kalau dalam konteks eventnya FIFA gitu loh. Ini tahapan yang menurut saya jadi serius. Bahkan ketika Bang Arya menyampaikan itu, saya notice yang kalimat berikutnya itu, paragraf kedua itu. Bahwa kami sedang memikirkan cara bagaimana sepak bola Indonesia tidak dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Ya. Itu konteksnya, kalau yang Pambora relevansinya itu kekhawatiran suspend loh. Kekhawatiran sanksi loh. Dikucilkan dari ekosistem dunia. Artinya kalau lihat tren atau tendensi ini negatif. Oke. Gitu Jadi loh. konsekuensi itu yang kemudian harus dipertimbangkan juga ya. Jadi posisi Piala Dunia U20 Ya. dalam posisi sudut pandang saya sebagai insan bola, ujung tanduk ini. Oke, baik. Nanti kita akan bahas, termasuk saya mau ke Bang Arya tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Andika. Tapi kita jeda dulu, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Oke, saya mau langsung lanjut ke Bang Arya. Tadi ada pertanyaan saya menggantung. Bang Arya, kalau kita lihat kedatangan tim Israel ke Indonesia kan ini sebetulnya bukan kali pertama ya. Di cabur waktu itu bulu tangkis sudah pernah ada. Terus kemudian pesepeda juga ada. Tapi kenapa kemudian baru ini? Tadi Mas Andika sempat menyampaikan bahwa ini ada unsur politis di balik penolakan ini. Kalau Bang Arya melihat itu juga nggak sih? Enggak sih ya, kalau kita lihatnya enggak, karena hubungan semua baik. Ya. Jadi Pak Erick juga hubungan baik dengan Bu Mega, PDIP, itu baik semua, nggak ada sesuatu yang masalah lah gitu ya. Jadi kalau kita lihat lebih kepada memang sikap teman-teman PDIP aja terhadap situasi ini dan membaca bahwa ini masalah ideologis atau apa ya saya nggak paham juga. Tapi yang saya baca seperti itu. Tapi yang pasti Mbak ya, yang
nanti kita bahayanya lah pengucilan terhadap satu sepak bola nih. Karena apa? Nanti Bang Toel yang detail lah mengenai itu ya. Tapi saya cuma lihat besarannya. Oke. Maka kemungkinan kita mau mengajukan jadi tuan rumah Piala Dunia yang senior udah berat, nggak mungkin lagi. Maka kita sampai kapanpun nggak akan bisa lagi jadi mengajukan jadi tuan rumah Piala Dunia. Oke. Nah, masih belok ke cabur lain. Artinya Olimpiade, Israel kan diakui juga sebagai salah satu negara di Olimpiade. Akibatnya kita pun tak bisa juga nanti mengajukan ke Olimpiade. Nanti IOC emang percaya loh. Oke. Kamu kemarin aja, nanti bisa terima nggak? Artinya kita tak bisa lagi menjadi mengajukan diri. Kita ragu mengajukan diri untuk jadi Olimpiade. Oke, itu konsekuensinya. Nanti kita bahas. Tapi saya mau fokus dulu tadi soal apa yang disampaikan oleh Mas Andika, Bang Arya. Anda nggak melihat bahwa tadi kan Bang Arya sendiri yang mengatakan bahwa sebetulnya beberapa tahun yang lalu ini sudah kepala daerah sudah mengetahui bahwa wilayahnya ini akan digunakan gitu loh sebagai venue dan juga akan ada kedatangan dari timnas Israel. Tapi kenapa kemudian ini ada penolakan di saat ini? Ya itu saya. Anda nggak melihat itu ada suatu hal yang janggal? Kita bingung. Kami kan penyelenggara ya nggak mau jauh-jauh masuk ke arah arena politik. Kita kan cuma pengen main bola gitu ya. Kita cuma pengen main bola ini. Jadi gimana supaya kita menyelenggarakan dengan baik, tapi tiba-tiba ada penolakan, ya kita juga bingung. Apalagi penolakannya pas hanya drawingnya tanggal 31. Penolakannya sekitar nggak seminggu gitu loh. Kan artinya semua persiapan udah dibuat, semua venue udah disiapin, hotel juga udah disiapin, semua udah siapin loh. Kan nggak ada ini, semua itu kan. Apalagi kemarin kan FIFA bilang ya udah vendor-vendor tarik, gitu. Ya udah kita tarik tuh vendor gitu. Jadi semua berubah ini. Jadi itu yang membuat kita artinya ya kita nggak bisa paham juga kenapa tiba-tiba. Gitu. Oke, tapi kalau dari apa yang terjadi sampai saat ini, Bang, exit strateginya bagaimana gitu? Karena gini, stakeholdernya kan banyak ya. Kayak ada FIFA, kemudian ada pemerintah, ada juga masyarakat yang punya suara gitu. PSSI di sini posisinya bagaimana nih, Bang? Makanya kami akan berhubungan dengan yang namanya Menpora dan Kemenpora yang memang menaungi Inafok juga di sini. Kemudian kami akan bicara juga dengan Pak Erick, itu akan bicara dengan Menlu karena beliau yang berhubungan dengan diplomasi politiknya. Nah, setelah itu kita Pak Erick juga akan bicara menyampaikan hal ini ke Pak Jokowi. Kemudian beliau akan inisiatif untuk ke FIFA gitu. Untuk melakukan lobby terhadap FIFA untuk ini gitu, menceritakan bagaimana situasi. Oke, gitu. Bang Toel ya. Win-win solutionnya apa, Bang? Kok kayaknya kan pelik ya ini. Sepertinya permasalahan ini saya nggak tahu apakah pernah ada ada isu seperti ini di negara lain atau tidak. Kemudian win-win solutionnya seperti apa kalau misalnya udah kayak gini? Seingat saya enggak ya, untuk sebuah negara yang ditunjuk host untuk level Piala Dunia lalu ada kisruh semacam ini, seingat saya enggak. Sejauh ingatan saya. Yang saya mau kasih gambaran begini loh dalam sepak bola. Event paling ultimate olahraga itu Piala Dunia kan, yang senior gitu. Harganya pun paling mahal lah, jauh melampaui Olimpiade dan sebagainya. Sejarahnya dari tahun 30. Tetapi dalam perkembangannya kan di tahun 70-an FIFA menganggap bahwa dia nggak bisa cuma punya Piala Dunia yang senior aja yang utama, tapi dia harus mikirin developmentnya sebagai stepping stone-nya gitu loh. Jadi sepak bolanya akan terus menjadi olahraga global dan nomor 1. Maka sejak tahun 77 Piala Dunia U20 ini mulai. 77. Jadi dalam konteks Piala Dunia, FIFA itu membuat U17 dan U20 sebagai development. Nah, di posisi ini, di dua event ini, kan ada orang bilang nggak seksi. Salah itu. Buat negara-negara yang nggak pernah lolos ke Piala Dunia U20, ruangnya dibuka di sini, makanya kita bisa jadi tuan rumah. Kalau kita ngajuin tuan rumah Piala Dunia yang utama, pasti nggak akan dititik dulu, karena kita nggak pernah lolos Piala Dunia kan. Beda dengan Jepang Korea yang udah langganan, Jepang dari 98, Korea dari 86 kan Piala Dunia, tapi Indonesia nggak pernah. Maka kalau kita lihat Piala Dunia U20, negara Asia yang pernah jadi tuan rumah itu ada kurang lebih 7 negara. Malaysia itu tahun 97. Jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, dengan standar itu, FIFA itu punya standar dalam pengelolaan Piala Dunia, termasuk yang level U20. Sekarang kalau yang senior, drawingnya itu 6 bulan sebelum kick off loh.
Nah kalau yang ini kan 50 hari sebelum kick off. Karena banyak hal terkait drawing itu. Oke, Bang, Bang Toel. Bang, kalau dari beberapa bacaan kan sudah ada beberapa analisis ya mengenai kalau misalnya Ya. FIFA akhirnya nge-ban Indonesia gitu ya. Ini kan kejadian sama dengan beberapa tahun yang lalu. Bisa dikatakan industri sepak bola mati. Collateral damage kalau menurut saya sih. Jadi satu, ketika kita kehilangan eventnya misalnya ya, naga-naganya, tanda-tandanya, kita di ujung tanduk kehilangan event, ini aja akan jadi olok-olokan, terus terang aja. Kalau Bang Arya nanti meeting ketemu dengan rekan-rekan di AFC atau di AFF, mungkin di depan mukanya enggak gitu, tapi sebetulnya kita diketawain. Oke. Punya barang bagus, lu lewat di ujung gitu loh. Nah, ini menarik Bang Toel. Collateral damage buat sepak bola keseluruhan ya nanti Ya, ya, ya. Kalau kita tambahan kena sanksi di bench gitu loh. Oke, itu sanksi ya apa namanya konsekuensi yang akan kita dapatkan. Ya. Tapi begini, kalau kita bicara soal opsi, sebenarnya kan berbagai macam opsi sudah muncul ke permukaannya. Tapi mungkin nggak sih kita mengambil opsi misalnya kalau kita berkaca waktu pas Rusia waktu itu di Olimpiade Tokyo kan 2020 itu kan tidak menggunakan Itu soal benderanya. doping tapi. Iya, soal doping. Tapi bisa nggak hal itu diterapkan juga misalnya tidak menggunakan bendera, kemudian juga tidak ada lagu kebangsaannya, itu bisa tidak diterapkan juga? Saya pesimis FIFA dan Israelnya akan menerima Oke. Artinya opsi itu kecil permintaan ya? seperti itu. Opsi itu kecil ya peluang itu ya? Menurut saya kecil persentasenya. Oke, karena ada penolakan Ya. dari Israel juga dan FIFA ya berkaitan dengan itu. Ya itu kan apakah diterima oleh FIFA dan Israel belum tentu juga kan. Oke, saya mau terakhir mau ke Mas Andika, mungkin tadi menyambung yang disampaikan oleh Bang Arya. Bang Arya membantah dan ya urusannya hanya bola saja gitu. Jadi indikator tadi analisa Mas Andika dari mana? Kalau saya melihat ini Bang Arya, sulit memisahkan pernyataan PDIP bukan sebagai isu politis. Yang pertama ini tahun politik, yang kedua yang menyampaikan partai politik. Ya. Sudah jelas ini isu politik gitu ya. Perkara latar belakangnya adalah permasalahan, misalnya permasalahan elektoral ataupun permasalahan tentang memperjuangkan ideologi Bung Karno gitu ya. Itu juga bagian dari politik karena personal is politics gitu kan. Misalnya Bu Mega punya keinginan menegakkan ideologi Bung Karno, itu pun juga bagian dari upaya memperjuangkan agenda politik PDIP gitu ya. Tetapi yang ingin saya soroti gini ya, saya ingin mencoba menempatkan permasalahan menjadi tuan rumah ini sebagai salah satu national interest kita, ya, sebagai kepentingan nasional kita. Jadi kalau saya melihat polemik ini juga lahir ada ketidaksinkronan dalam mendefinisikan national interest. Ya, bagaimanapun Pak Jokowi sebagai pemerintah sudah mendefinisikan bahwa menjadi tuan rumah adalah bagian dari kepentingan nasional yang harus diperjuangkan secara bersama-sama, gitu ya. Nah, mungkin ada komunikasi yang belum rapih ya antar stakeholders bangsa ini dalam mendefinisikan national interest ini. Kalau ini sudah dipandang sebagai national interest, saya pikir pasti ada jalan keluarnya, ya, untuk tidak tetap konsisten dalam memperjuangkan agenda politik luar negeri membebaskan Palestina dan juga menjadi tuan rumah Piala Dunia umur 20 ini. Dan ini harus ditempatkan secara bersama-sama oleh para pemangku kepentingan di level elit. Bang Arya, terakhir, masih optimis Piala Dunia U20 terus dilakukan di Indonesia? Ya, semoga. Tapi dengan kondisi seperti ini kan, kemarin kita agak lega lah karena kemarin FIFA masih ngecek lapangan kita. Tapi ini dengan nggak adanya kepastian kapan drawingnya, di mana tempatnya, ini kan mundur semua. Negara-negara lain pun yang jadi peserta kan jadi Tanda tanya. tanda tanya. Ini udah waktu tinggal berapa hari lagi. Memang ini ya tanggal 31 kan baru 50 hari ya. Itu pun udah seperti itu ya. Bagi mereka ini tentunya akan dipertanyakan gitu. Apalagi belum ada FIFA resmi mengatakan di mana gitu. Lokasinya di mana, apa semua belum ada nih. Jadi kita masih nunggu gitu. Jadi optimis sih pengen. Ya. Tapi ya kita usahalah lobby dulu gitu supaya bisa dilakukan seperti itu. Iya, gitu. Erick Thohir juga rencana akan berkunjung ya ke markas FIFA. Nanti kita akan tunggu. Ikhtiar yang dilakukan oleh PSSI. Ya. Oke, terima kasih Bang Arya, Bang Toel terima kasih, Mas Andika terima kasih. Terima kasih sudah banyak hadir bersama semuanya. kami.